Terima kasih saudara, Anda masih bersama saya Cindy Tania di Kompas Lampung. Saudara, petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang menangkap spesialis perampok rumah mewah dan toko emas yang merupakan residivis dengan kasus serupa. Pelaku diketahui telah melancarkan aksinya puluhan kali di berbagai daerah di Lampung dan di luar provinsi. Pelaku bernama Alamsyah merupakan warga Weserdang, Kabupaten Mesuji. Ialah target operasi Polres Tulang Bawang. Dari catatan aparat kepolisian Polres Tulang Bawang, pelaku sudah puluhan kali melakukan kejahatan perampokan di rumah mewah dan toko emas yang ada di Lampung dan di luar Provinsi Lampung. Kapolres Tulang Bawang AKBP Saiful Wahyudi mengungkapkan pelaku merupakan spesial perampok yang menjadi target operasi selama 6 bulan bersama rekannya. Dapat amankan satu pelaku yang ini DPO, yaitu saudara Alamsyah alias Alam bin Zuhairi, umur 38 tahun, warga Kampung Kejadian, Kecamatan Weserdang, Mesuji. Untuk ungkap sebelumnya sudah kita amankan dan sudah kita limpahkan tersangka Ahmad. Kini pelaku bersama rekannya dijerat pasal 365 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan diancam dengan pidana 12 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Lampung. Saudara, berawal dari kecintaannya dengan hewan reptil, seorang pria di Bandar Lampung rela menjadikan rumahnya sebagai penangkaran ular beragam jenis. Kini rumahnya telah memiliki 18 koleksi ular mulai dari jenis piton hingga kobra. Tak hanya dirawat, ular-ular ini juga dilatih agar menjadi jinak. Jika bagi sebagian orang, ular menjadi salah satu hewan yang menakutkan, namun hal tersebut tak berlaku untuk Ahmad Sulfi Ramli. Pria yang berprofesi sebagai seorang wira swasta ini rela menjadikan rumahnya yang beralamat di Jalan Pajajaran, Jagabaya, Bandar Lampung menjadi penangkaran ular. Berawal dari dirinya yang jatuh cinta terhadap keindahan warna kulit hewan dengan nama latin Serpentes 5 tahun silam, Ahmad kemudian mencoba merawat satu ekor ular piton jenis Sankobodo. Sejak saat itu koleksi ularnya terus bertambah hingga mencapai 18 ekor, mulai dari jenis ular sawah hingga yang beracun seperti kobra. Bagi Ahmad, merawat ular bukan perkara mudah. Cedera seperti dililit hingga digigit hewan yang sangat aktif pada malam hari ini sering dialaminya. Dalam hal makanan, untuk hewan berdarah dingin ini, Ahmad rela menyisihkan sebagai rezekinya. Meski sempat ditentang oleh pihak keluarga, terutama istri yang khawatir terhadap buah hati mereka, namun Ahmad dengan sejumlah pengalamannya dapat meyakinkan serta memberikan keamanan bagi keluarganya. Ini udah berjalan 5 tahun. Kedua, karena saya suka dengan reptil ini, melihat karakter, motif dan warnanya. Ini bisa masuk 5 jenis. Banyak banget. 18 ekor. Ahmad juga menawarkan jika ada warga yang ingin menyumbangkan ular atau menemukan ular liar di rumahnya, dirinya siap menangkap dan menampungnya untuk dirawat dan menjadi tambahan koleksinya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kita beralih ke informasi akhir saudara. International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional menciptakan kolaborasi antara lembaga vokasi dan industri seperti yang dilakukan oleh Politeknik APP Jakarta. Program ini dibentuk upaya mewujudkan generasi bangsa yang terampil dan kompeten di bidangnya. Selain itu, program ini juga turut membantu pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Plug and Play adalah model pembelajaran untuk mengakomodasi tuntutan dunia usaha di perguruan tinggi. Pembelajaran ini menghadirkan suasana yang mendekati lingkungan dan aktivitas industri sesungguhnya, seperti yang dilakukan di Politeknik APP Jakarta. Kita membangun engagement dan komunikasi dengan industri. Kita banyak berdiskusi dan juga melibatkan industri dalam proses pendidikan kami. Buat saya, bekerja sama dengan Poltek APP adalah sebuah pilihan yang cerdas. Itu meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan, meningkatkan soft skill dari seluruh karyawan kami yang ikut pendidikan di sini, sehingga mudah bagi kami sebagai penanggung jawab perusahaan untuk mengarahkan mereka
membentuk karakter kerja mereka untuk bisa mengikuti standar-standar yang sudah kita patok dari perusahaan kami. Itu adalah bentuk nyata dari kerjasama plug and play antara industri dengan perguruan tinggi. Peran pemerintah dalam hal ini Departemen Perindustrian adalah membuat sistem link and match. Dengan sistem ini, diharapkan mahasiswa politeknik punya kesempatan lebih besar mengakses dunia industri. Kita punya 10 poltek. Semuanya arahnya adalah demand side. Jadi kita seluruhnya adalah tenaga kerja itu kita harapkan terserap oleh industri. Nah, untuk itu untuk di tingkat politeknik kita menerapkan namanya dual system. Jadi kalau di Jerman itu 50% di teori, di sekolahan, di kampus, 50% lagi di pabrik, ya di tempat industri. Kegiatan APP terkait dengan pemagangan, mahasiswa di semester 6 ini diwajibkan untuk melakukan kerja praktek selama 6 bulan. Kita akan melakukan implementasi dual system, di mana kedepannya itu magang di Politeknik APP Jakarta itu akan menjadi selama 1 tahun. Diharapkan dengan semakin lama magang, maka keterampilan yang didapat oleh mahasiswa itu akan menjadi semakin banyak lagi. Saya dulu kuliah di kampus vokasi kan di APP yang prakteknya lebih banyak. Tentu saja ketika pengaplikasian di tempat kerja kita dikasih case, kita akan